Pencinta film keramat, The Medium wajib nonton film horor Incantation. Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Hari ini kita akan ngebahas horor, film horor yang bukan Ivana. Ivana tapi lagi happening banget nih, Fed. Oh, Iya kan, lagi happening banget lagi gitu. booming juga ya. Lagi booming banget. Cuma kita belum tahu nih kita mau bahas apa enggak, karena ini udah horor kita bahas nih. Iya benar. Iya kan. Nanti kita coba pikirkan dulu kira-kira mana yang mau kita bahas. Jadi hari ini kita akan ngebahas Incantation. Iya. Film di Netflix yang dibilang tuh film paling horor di Taiwan, bro. Top 2 Bim. Top 2. Satu Iya. apa ya? Satu masih Spider-Man No Way Home karena baru masuk. Gue pikir horor aja. Bukan di Netflix top 2-nya. Oh iya, top 2-nya. Lumayan lah. Iya. Tapi kalau di Taiwan sendiri katanya gila, Fed, profitnya gede banget sampai 5,7 juta dolar dalam 3 hari perilisan. Gila. Dan ini kalau nggak salah tayangnya tuh di bulan Maret ya. Ini seingat gue ya 18 Maret. Tapi di bioskop sana kayaknya. Dan sekarang langsung sama Netflix dibeli gitu loh. Booming gitu ya. Booming, Netflix beli. Kayaknya kalau misalnya kita nonton di bioskop lebih dapat juga kali ya experience-nya ya. Sih. Iya, harusnya Ada sih. beberapa yang gue kaget juga gara-gara suaranya sih. Gara-gara suaranya ya. Cukup Iya. mencekam lah ya. Mm-mm. Ya bisa dibilang untuk horornya sih masih beberapa dapet ya. Bisa. Iya nggak sih. Iya emang sebenarnya found footage tuh emang keunggulannya itu kali ya. Iya. Kita emang udah serem banget gitu. Gue aja pas nonton anjir malas sebenarnya nonton found footage soalnya first person gitu kan. Iya benar. Jadi apa ya? Kamera lu flick dikit aja tuh kayak ngeri gitu, akan ada sesuatu gitu di Yang muncul kan. Iya. Oke lah kalau kayak gitu langsung aja kita bahas kali ya. Pasang kacamata konspirasinya. Tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Oke, ini tuh didirect sama Kim Meng Rong. Cast-nya itu ada Hyun Saint Siai sama Ko Ying Hyun. Genrenya ini horor, konsep found footage, platformnya Netflix, kalian bisa saksiin langsung di Netflix. Terus ceritanya itu tentang 6 tahun yang lalu ya, Lee Ronan, seorang wanita yang dia tuh punya YouTube, benar-benar YouTube apa ya, pembasmi hantu ya. Oh iya, Ghost Hunter gitu. Iya, Ghost Hunter ya gitu. Dan dia mencoba pergi ke satu desa atau tempat temennya gitu, yang dia mau ngadain ritual, tapi ritualnya apa kita nggak pernah tahu gitu kan. Nah ketika dia di sana dia melanggar pamali lah. Iya. Nah pamali yang dilanggar ini mengakibatkan kutukan yang didapat sama Lee Ronan ini. Jadi bisa dibilang kutukan itu lebih kesialan gitu ya yang terjadi pada Lee Ronan. Iya. Dan tadi sangka Lee Ronan itu saat kena kutukan itu dia lagi hamil nih anaknya gitu. Setelah dia hamil lahir, anaknya dititipin ke panti asuhan karena Lee Ronannya mau berobat biar dia sembuh jauh dari kutukan. Dan setelah 6 tahun dia sembuh, dia baru ngambil anaknya lagi. Ya menurut gua ceritanya cukup creepy, dan kisah nyatanya gue jadi mikir nih apakah seperti ini juga atau enggak gitu. Karena kalau di sini kan dibilang apa ya, kalau di Kristen atau Katolik itu kan salib, tapi kalau iblisnya itu salib kebalik gitu, ya kan? Kalau di sini tuh Buddha yang bentuk tangannya, gue rada susah nih ya jelasinnya kalau di podcast, tapi kalian bisa buka aja atau nonton trailernya gitu ya. Tangannya itu jari telunjuk, jari pokoknya gitulah tangannya. Sedemikian rupa tapi dibalik juga ya. Iya, pokoknya dibalik aja udah. Dibalik juga gitu. Dan yang gue suka sebenarnya mungkin ya, horor dengan treatment yang menggoyahkan keyakinan tuh cukup unik aja sih. Karena kan ini ngomong tentang berkat atau suatu ibaratnya apa ya, berkat lah. Gimana caranya lu memandang suatu berkat jadi sudut pandang yang berbeda. Bisa aja berkat itu menjadi suatu hal yang positif, bisa aja jadi berkat itu menjadi suatu hal yang negatif gitu. Tapi kalau seandainya ngomongin tentang ya found footage kayak Incantation ini ya, tadi udah Faris sempat mention. Lu setuju gak sih kalau ini dibandingin sama The Medium gitu ya? Mungkin setuju aja sih karena sama-sama found footage ya. Iya. Tapi bagusan mana gak tahu sih. Sama-sama kepercayaan juga sih Sama-sama sebenarnya. kepercayaan, benar. Iya, benar. Tapi lebih menarik The Medium aja sih, lebih rapih menurut gue. Iya. Lebih real sih kalau gue. Iya, walaupun fiksi juga ya. Iya. Tapi kita Bahkan hampir itu- percaya gitu maksudnya Iya, sama bahkan fiksi itu. kita mempertanyakan apakah ini real, apakah ini fiksi. Iya, iya. Kalau pas nonton di Medium. Yes, gue setuju sih. Tapi katanya isunya Incantation ini mau ada yang kedua sih. Katanya. Oh. Katanya soalnya si sutradaranya ini sudah tanda tangan sama Netflix, tapi kita nggak pernah tahu itu film apa. Oh iya. Oke lah kalau kayak gitu kita akan langsung aja masuk ke review non spoiler kali ini untuk ngebahas Incantation ini.
Gimana bro? Seperti biasa kita akan buka dari plotnya. Based on true story. Kayaknya lebih tepatnya inspired by true story sih menurut gue. Menarik nggak? Tujuannya clear nggak? Kalau dari gue sih, dari gue dulu ya. Mungkin dari gue masih banyak plot hole sih. Banyak banget plot hole di sini menurut gue. Sadar nggak lo? Kayak kalau The Medium tuh kita 40 menit terakhir gitu ya. 40 menit awal kita tuh bener-bener dibuat kehidupan dukun tuh seperti apa sih gitu. Emang boring, nggak terlalu banyak hal yang apa sih mencekam gitu ya. Iya. Tapi kita paham jadinya sampai akhir gitu. Tapi kalau di sini udah dihajar horor, ritualnya pun belum selesai tapi dia udah melanggar. Jadi kita selama ini tuh nggak pernah tahu full ritualnya itu seperti apa, langgarannya di mana, tujuannya itu apa. Gitu. Dan nggak ada konsekuensinya juga. Maksudnya nggak dijelasin. Iya. Kalau lu melanggar yang terjadi apa gitu. Iya, itu kalau dari gua. Untuk plotnya masih bisa dibilang dalam penulisan nggak begitu rapi sih. Cuma mengandalkan jump scare dengan ya kita tahu lah orang pasti kaget dengan jump scare sama elemen horor gitu. Tapi gue nggak tahu kalau dari lu gimana? Gue bingung sih ini jatuhnya ke plot atau directing, masalah linear. Mungkin plot bisa kali dibahas sedikit. Gue nggak terlalu demen sih kalau found footage tapi nggak linear gitu. Kalau Medium kan bener-bener dari awal sampai akhir lanjut terus gitu kan. Kalau di film ini tuh si Incantation ini kayak lompat-lompat itu. Jadi timeline sekarang terus nanti udah misalnya berapa menit kita gali dulu yang 6 tahun lalu ketika dia di gua itu. Terus lanjut lagi ke ini. Gue jadi pusing gitu nontonnya. Gila itu parah banget Bim. Gue sampai diskusi anjir sama Faris. Ini tadi kenapa ya? Ini anaknya mati gak ya? Kayaknya sih mati sih. Nangisnya kejer tadi. Jadi gue menduga-duga gitu. Mungkin tujuannya kayak pengen misterius gitu maksudnya. Kayak apa sih nih mereka melakukan apa sih? Mereka melanggar apa gitu ketika di desa itu. Cuma jatuhnya jadi gue bosan gitu nungguinnya. Biasanya kayak kalau kayak cerita Medium gitu enak gitu diikutinnya. Jadi dia melanggar ini, jadi ini dia kayak gini. Terus dia melanggar ini lagi, jadi dia kayak gini. Gitu enak gitu. Kita yang ini disimpan di akhir jadinya kayak kita ngelihat konsekuensinya dulu gitu sebelum ini. Jadi kurang enak aja gitu nonton. Tapi kalau dari karakter sama aktingnya sendiri gimana? Mungkin kalau dari karakter gue ya udah sih biasa aja, nggak ada masalah. Tapi mungkin yang gue suka ya hubungan antar karakternya di sini mungkin lebih dapet kali ya untuk antara si Lironan ibunya sama anaknya sih. Jadi ada motifnya yang cukup kuat lah kenapa dia mau kesana gitu ibaratnya. Itu gue cukup suka sih. Meskipun sebenarnya kayak tujuan filmnya gue jadi kayak nggak tahu gitu arahnya mau kemana. Itu sih kayak males nontonnya. Jadi ini endingnya mau ngapain sih, jadinya ibunya mau ngapain sih gitu-gitu. Gue pengen bahas itu di spoiler Tis. Sumpah. Karena menurut gue masih banyak yang gue bingung juga sih nonton aja. Oke, gue paham. Gue cukup paham nonton ini. Tapi durasi ini tuh terlalu lama. Padahal sebenarnya durasinya cuma 1 jam 40 menit lebih lama di Medium ya. 1 jam 51. Ini? Iya. Di Netflix sih tadi gitu ya. Lama banget ya. Ini kelamaan menurut gue. Banyak banget sih nih menurut gue kayak udah deh buang aja gitu. Iya, ada yang gak perlu sih. Ada yang gak perlu banget gitu. Tapi untuk ketegangannya sendiri bro, lu dapat gak bro? Gue sih ada beberapa dapat sih, gue akuin ya. Khususnya ini ada spoiler. Pokoknya intinya pas di ritual sana ketika dia melanggar pamalinya, gue cukup dapat sih intensinya. Malah ketika dia memasuki terowongan yang dilarang, gue nggak dapat sih di situ. Kalau gue sih lebih, kalau misalkan lebih ketegang, gue lebih tegang gara-gara setnya sih sebenarnya. Rumahnya ya? Iya, pokoknya kayak setnya menurut gue, bagi gue ya serem sih, mengerikan gitu, creepy aja. Mantranya juga gak sih? Lumayan sih menurut gue mantranya. Iya. Efek-efek sound gitu. Biasa aja sih sebenarnya. Gue nggak baca soalnya dari awal. Pas dibilang coba baca ini, alah bodo amat. Nggak mau baca gue bro gitu. Gitu. Gimana tapi lo untuk setnya sendiri oke nggak? Set maksudnya apa ya? Set yang apa ya? Ya ketegangan itu dapat dari mana gitu? Kalau Ferdian kan dari set, kalau gue dari adegan gitu. Itu sih gue pasti dari stylenya sih, style found footage-nya first person itu udah yang bikin tegang. Karena kan apalagi kan banyak kayak lorong gelap gitu kan. Kayak imajinasi kita tuh kayak ada sesuatu di ujung lorong itu terus nyamperin kamera, itu yang selalu ditakutin di found footage tuh itu. Depan muka ya. Iya kayak lari ke depan kamera gitu. Dan terbukti kan jump scare-nya beberapa mereka pakai kayak gitu. Iya. Dan yang berhasil biasanya yang kayak gitu. Yes, bener banget. Tapi jump scare beberapa dapat lah ya. Sekarang ada sih. Ada 1-2 lah. 1-2 masih oke lah ya gitu. Tapi untuk sinematografi gimana bro? Untuk found footage sendiri, pengambilannya apakah
masih menurut lu kan kalau di medium kita bisa lihat kan karena dikejar-kejar shakingnya kamera kemana-mana, keramat juga kayak gitu kamera kemana-mana gitu. Tapi ada juga yang adegan beberapa yang proper, ibaratnya kan found footage pinter-pinternya directing untuk menyelipkan horor-horor di shakingnya kamera atau pas muternya kamera atau kemana gitu kan. Untuk ini gimana lo film ini Incantation ini? Ini sebenarnya ya tadi sih kurang natural sebenarnya pergerakannya. Banyak yang ditaruh ya. Iya banyak, kayak ada satu momen yang pas ibunya yang ke wastafel tuh, terus dia balikin kameranya dulu ke WC terus dia muntah. Kayaknya akan lebih make sense kalau dia kameranya dia tinggal aja terus ada suara muntah gitu. Iya. Iya sih benar sih. Pengen lihat aku lagi muntah loh guys. Iya gue setuju sih. Untuk ini terlalu proper lah ya untuk konsep found footage ya. Ya sebenarnya nggak ada masalah sih, cuma terlalu proper aja gitu. Jadi kadang kita nggak merasakan ini adalah found footage sih. Iya. Gitu. Kadang yang found footage yang terlalu bagus, tertata, terstage gitu. Kayak kameranya abis ini gerak ke sini gitu. Jadi kadang kerasa fake-nya gitu. Kalau di medium tuh bener-bener random gitu kayaknya. Jadi terbaca ya. Jadi kayak anjing nih kayak beneran orang ketakutan gitu. Kalau ini kayak udah disuruh gitu, lo abis ngarahin ke sini, abis ntar ke sini yang ngeliatin makhluk-makhluk ini gitu. Kadang ada yang kayak gitu kan. Iya. Mungkin di film ini beberapa ada yang kayak gitu sih menurut gue, yang pas ada adegan ritual tuh yang jangan tanya itu. Di situ ada kerasa kayak gitunya sih. Oke, yes, menarik. Mungkin kita tutup dari non spoiler ini, dari scoring film ini berapa bro? Kayaknya gue ya mungkin 7/10 lah untuk film Incantation ini. Cukup menghibur karena udah lama gak nonton film horor di Netflix yang cukup oke ya. Iya. Gitu. Gue 7,5 lah. 7,5. Kayak tinggi juga bro. Gue sebenarnya lebih gara-gara budayanya sih. Gue penasaran. Karena kayak maksudnya yang budaya-budaya kayak gitu tuh gue pengen lihat gitu kutukannya tuh kayak gimana. Cuma karena eksekusinya gitu aja sih. Iya sih benar. Kalau gue 6 sih. 6 is? Iya. Gila biasa bro aja sih menurut gue. 6 menarik nih. 6 Faris, tapi gue 7 lah. Oke lah, kalau kayak gitu kita masuk ke review spoiler ya. Alright, gimana nih review spoiler? Lu mau ngebahas tentang apa atau ada yang lu bingungin gak? Adegan paling horor deh. Kita buka di situ. Gimana bro? Adegan paling horor yang tadi doang sih, Bet. Yang jump scare siapa? Miss Cheng siapa? Oh, Ibu Cheng. dua kakek nenek itu. Iya. Tapi sebenarnya itu bukan karena takut sih, Riz. Karena takut kaget aja gue males gitu. Karena kita bakal tahu pasti nih orang bakal muter kan. Tapi menurut gue yang paling horor mukanya itu doang. Yang pas ibu-ibu itu doang tuh, itu yang paling serem tuh mukanya. Iya kan? Iya. Karena kan yang sisanya ya sebenarnya setannya nggak kelihatan kan. Iya. Lebih kesurupan doang gitu. Bener. Tapi kalau seandainya kebingungannya ya itu tadi. Iya banyak bingungnya sih. Lalu sesimpel itu kota atau desa tempat tinggal yang kenapa semuanya udah nggak ada juga kita nggak pernah dijelasin kan? Iya. Di mana tuh? Yang kotanya desanya itu yang di atas itu ritualnya. Yang semua tinggal di situ kan mati semua ya. Cuma taunya kayak itu rumah sakit jiwa ya. Mana rumah sakit jiwa? Yang di radio dikasih tahu. Kebakaran. Oh yang pas radio tiba-tiba nyala itu. Iya. Nggak tahu itu ngomongin apa, gue nggak tahu. Oh yang itu mah bukannya korban yang di atas yang lagi digantung ya? Iya kan itu tempatnya bukan rumah sakit jiwa tuh disebut. Gue juga nggak tahu sih. Oh. Ini gue bertanya. Kenapa nilainya 6 ini guys? Iya sih. Kayak begini, diskusinya tuh bukan diskusi berteori kayak The Medium ya. Iya. Tapi diskusi kebingungan. Diskusi kebingungan yang nimbul banyak persepsi. Iya, banyak sebenarnya kayak gitu, kayak pas masuk ke gua juga ngancurin kaca. Nah itu tujuannya apa sih? Kacanya aja nggak tahu buat apa ya makanya nggak dikasih tahu. Kayak misalkan gue berasumsi ya, kayak mungkin dia menggunakan kaca biar nggak melihat kutukan itu secara langsung gitu. Mungkin kalau dari refleksi boleh gitu, mereka aman. Itu kan asumsi gue, tapi gue nggak tahu apakah itu benar. Makanya dia menghancurkan kaca itu buat apa, itu yang bikin gue bingung. Sebanyak itu juga kacanya Is. Terus patung-patung juga buat apa sih? Patung nengok rambut iya, bro. Tahu. Anak kecil yang dikorbankan. Malah gue mikir tadi ini Aris, jangan-jangan musuhnya Dewa Kodok anjir, gara-gara makannya rambut. Gara-gara makannya rambut anjir. Lagi nonton juga Dewa Kodok ya. Dewa Kodok. Tiba-tiba loh, gue gak menangkap kodok sama sekali, dia menangkap kodok. Gak mau bunta bro. Tiba-tiba. Tapi ini juga aneh sih. Maksud gue yang tulisannya anak kecil full badannya ditulis-tulis, terus terakhirnya ceweknya juga siapa yang nulisin punggung ceweknya sih? Punggung ceweknya. Dia sendiri. Itu gimana caranya gitu? Iya sih. Itu aneh. Gue bingung, kayak banyak hal-hal yang gak dijelaskan.
bener. Gue nggak tahu nih kalau ini gue nggak tahu ya, kita berteori lagi. Ya apa namanya? Fobianya? Gue lupa mulu. Trypophobia. Ya trypophobia itu apa sih tujuannya? Ulet-ulet itu ya? Maksudnya sarang ulet itu yang keluar ya? Mungkin kali ya. Kayaknya sih gara-gara mukanya dah. Iya. Mukanya siapa tuh? Si dewanya kan. Tapi tercipta karena apa atau apanya kita nggak pernah tahu kan. Kalau feeling gue ulet itu sih, ulet yang banyak itu kan sarang-sarangnya dia kayaknya. Bisa jadi sih. Karena kan pas diangkat uletnya ada yang terbang terus keinjek ya. Iya. Bisa jadi mungkin aja. Iya gitu. Cuma iya nih terlalu banyak plot hole menurut gue di film ini. Jadi ya terasa bingung aja sih. Gak clear aja sih. Gue nonton sampai akhir kayak nggak jelas gitu. Meskipun gue tahu intinya gitu, ibunya pengen ngamatin anaknya, udah itu doang. Cuma gue nggak tahu ritualnya ini apa. Mereka mau ngapain di ritual ini, dan mereka harus ngapain untuk menyampai tujuan ritual itu. Biasanya kan ritual ada yang ingin mendapatkan apa gitu. Setengah-setengah berarti nggak setaunya kan. Iya benar. Masih ada banyak juga sih kayak kenapa dia harus jedotin pala padahal udah ditutup matanya. Nah itu nggak tahu kan? Itu apa? Nggak tahu. Gue kira tahu tadi. Maksud gue itu juga yang mau gue tanyain sebenarnya. Tadi katanya gue ngerti aja. Gue ngerti gue. Secara keseluruhan aja tapi kalau detailnya nggak tahu gitu. Apakah dia udah gara-gara lihat videonya? Kan kalau cowok kan ya kan karena dia ngeliat. Aduh gue jadi merinding lagi kan karena fobia itu nempel ke muka. Yang ceweknya udah tutup muka, udah tutup mata bro. Ya kan? Nggak clear juga. Dia kayaknya seolah-olah mau open ending tapi terlalu open kayaknya ya untuk sebuah ending film horor ya. Gue agak nggak ngerti juga sih, dia mengorbankan dirinya kan jatuhnya ya. Iya. Buat apa sih? Oh mungkin kalau mengorbankan diri buat ngasih tahu ke seluruh halayak umum kali. Buat semakin banyak yang tahu, yang nonton tadi tuh jadi kena kutukannya makin ringan katanya. Terus kan jedotin maksudnya. Iya. Cuma kan ketika orang lihat anjing kok jadi jedotin, gue gak mau lihat bukannya gitu. Kan itu udah di akhir. Tapi kan maksudnya cuma orang baca mantra sama nonton video, apa maksud lu? Video yang utuh dari si cowoknya. Udah selesai gitu. Kenapa si ceweknya harus pergi ke sana juga, apa maksud lu? Karena udah kena kutukan juga kan. Tahu juga kenapa dia harus mati gitu. Karena polisinya pas abis lihat video itu kan langsung bunuh nembak kan. Oh mungkin ini kali dia emang sebenarnya awalnya nggak mau mati, makanya ditutup mata tuh. Oh tapi tetap kena. Iya bisa. Kayaknya sih gitu ya. Karena kan dia sebenarnya pengen nunjukin ke kamera kan mukanya si dewanya itu biar orang-orang yang ngelihat terkutuk juga gitu kan. Biar lebih ringan gitu kutukannya. Cuma ketika dia tutup mata tapi ternyata tetap kena. Nah itu tuh kenapa dia tetap kena? Nggak tahu deh gue. Mungkin ya gue juga nggak paham sih untuk itu orang kenapa sih tiba-tiba si ceweknya Lironan aja nggak pernah dikasih tahu apa namanya ritualnya secara utuh, dia bisa tahu. Maksud gue harus gambar-gambar badan cuma ngelihat dari anak kecil yang terlentang kayak gitu kan. Hal yang aneh juga sebenarnya kan. Ini banyak pertanyaan sih ketika nonton, dan pertanyaannya bukan yang bisa bisa didiskusin secara open gitu. Karena kalau yang ini tuh yang bener-bener tahu yang bikin film gitu. Kalau di Medium kan kita kayak dikasihin clue gitu. Clue ntar lo yang konekin sendiri. Kalau di sini nggak dikasih clue, cuma dikasih kayak ini ada cermin, habis itu dihancurin. Ayo apa? Iya. Entah cuma saya loh. Itu cuma saya. Oke lah, paling segitu aja ya untuk podcast film hari ini untuk reviewnya. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar gimana kalau dari kalian ya. Yang dengerin apakah suka juga atau bingung bareng ya kita diskusi. Jadi komennya kolom komentar pertanyaan gitu. Oke lah, paling segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam. Jangan lupa subscribe YouTube-nya, jangan lupa follow sosial medianya, kunjungi juga websitenya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.